Selamat pagi pemirsa, senang sekali ya. Selamat pagi Indonesia bisa kembali menjumpai Anda di hari ini 1 Juni 2025. Nggak kerasa kita sudah mau setengah tahun ya, 2025 sudah mau setengah nih, sudah mau habis. Udah 6 bulan ya. Udah 6 bulan ya. Dan pemirsa di Selamat Pagi Indonesia kali ini kami akan menemani Anda dengan sejumlah informasi. Karena hari ini Februari adalah hari terakhir dari libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Dan masih banyak warga Jakarta yang memilih menghabiskan waktu di tempat-tempat wisata. Pastinya ini ada banyak pilihan di Jakarta untuk menghabiskan tempat wisata. Di utara ada pantai, di tengah kota ada museum ya. Tapi yang nggak kalah ramai, biasanya ini juga menuju ke Taman Marga Satwa Ragunan. Yang tentu saja ini menjadi destinasi favorit keluarga untuk bisa berkreasi dan juga menikmati ya bagaimana lingkungan hijau asri sambil melihat binatang-binatang di sana. Iya, jadi terbebas dari polusi ya, karena lagi libur juga. Dan pemirsa, di hari terakhir libur panjang ini sebelum besok kembali beraktivitas, kita akan melihat seperti apa suasana di Ragunan di hari terakhir libur panjang. Apakah masih ramai nih Febrian oleh pengunjung ya? Kira-kira apakah ramai atau tidak di pagi ini? Tim Jalan Pagi Metro TV di Selamat Pagi Indonesia akan mengajak Anda nih untuk melihat langsung bagaimana situasi dan juga kondisi di Ragunan saat ini. Sudah ada rekan kami, Sarah Ruhendi di lokasi. Selamat pagi, Sarah. Selamat pagi, Gemma dan Febrian. Kali ini aku akan mengajak kalian, para pemirsa dan juga Gemma dan Febrian, untuk jalan-jalan di Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, pas banget, ini lagi di pekan libur panjang di kenaikan Isa Al-Masih. Nah, siapa tahu nih pemirsa masih mau memanfaatkan satu hari liburnya di momen libur panjang ini untuk main ke Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, seperti apa selengkapnya di segmen Jalan Pagi Selamat Pagi Indonesia. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di Taman Marga Satwa Ragunan, tepatnya di Kandang Pelikan. Ini kalau bisa dilihat pemirsa, bisa ikut kami. Ini para warga, para pengunjung udah meramaikan Taman Marga Satwa Ragunan. Kalau bisa kita lihat ya pemirsa, memang kalau untuk di pagi hari ini kebanyakan memanfaatkan Ragunan ini untuk jalan sehat ataupun lari, jogging, bersepeda bersama keluarga, teman-teman. Dan ada juga memang udah ready di Ragunan dari pagi lihat-lihat satwa yang ada di sini. Nah, pemirsa, Gemma dan Febrian, ini kalau bisa dilihat ya, memang untuk Kandang Pelikan ini menjadi salah satu spot favorit dari para pengunjung untuk menikmati wisata, edukasi, dan juga melihat binatang-binatang yang ada di Ragunan. Nah, kalau kita lihat memang kebanyakannya ini orang tua dan anaknya, lalu juga banyak sekali anak-anak muda yang ingin menghabiskan waktu bersama teman, bersama keluarga di Taman Marga Satwa Ragunan. Nah pemirsa, Febrian dan Gemma, ini dari tadi saya udah lihat ya, ada yang lagi rame ngumpul di sebelah sini, nih di depan layar kaca Anda. Dari tadi udah sibuk banget. Kita coba tanya-tanya, ngobrol langsung sama yang ada di sini. Selamat pagi. Pagi. Ini dari mana sih, rame banget? Udah siap makanan, sport, olahraga udah sporty banget. Ini aku bisa ngobrol sama siapa nih? Ini ya. Kamu namanya siapa? Halo, nama aku Saida. Saida cantik sekali pagi hari ini ya, udah tampilannya sporty banget. Saida sama siapa sih sekarang? Sama teman-teman kampus. Teman-teman kampus. Emang apa nih rencananya pagi hari ini mau ngapain aja nih? Rencananya kita mau olahraga, terus kita mau makan bareng gitu aja sih Kak. Makan bareng. Mana aja sih teman-temannya? Ini semua. Teman-temannya mana? Aduh, rame banget ya pemirsa. Emang jadi spot menarik juga untuk para anak-anak muda ke sini. Nah, kalau Saida sama teman-teman ini pertama kali atau udah sering sih ke sini? Kalau sama teman-teman bareng baru pertama kali, tapi kalau saya udah beberapa kali sih. Oh gitu. Agendanya hari ini jalan sehat. Iya, betul. Udah jalan atau belum nih? Belum sih. Masih gini-gini aja. Oke. Kalau habis jalan nanti rencananya mau ngapain lagi nih Saida nih? Abis jalan kita mau makan dulu sih. Makan dulu. Iya, terus muter-muter lagi, lihat-lihat hewan. Oke. Ini udah jadi aktivitas mingguan sama teman-teman atau gimana?
Biasanya kita bulanan olahraga bareng gitu Kak, ya biar sehat. Oh gitu. Kali ini berarti ke Ragunan ya agendanya? Betul. Oke. Kalau menurut Saida nih, kenapa sih Ragunan cocok buat jadi tempat wisata buat teman-teman, bareng teman-teman sama bareng keluarga juga gitu? Ya karena di sini juga kayak wisata edukasi gitu ya Kak. Kita bisa lihat-lihat hewan, terus juga tempatnya luas dan juga adem, banyak tempat duduk kayak gitu Kak. Nah, kalau Saida lihat suasana pagi hari ini nih, gimana nih? Cerah banget di Ragunan. Seperti apa sih Saida? Sekarang tuh lagi cerah banget gitu ya Kak. Terus ada beberapa orang-orang juga nggak terlalu rame kayak weekend biasanya gitu. Karena masih pagi juga kali ya Kak. Karena masih pagi juga. Iya. Ini teman-temannya udah bawa apa aja nih? Cerita dong. Sini, mana? Ayo. Kamu sih, coba kamu yang paling cantik. Udah bawa apa aja nih buat nanti setelah olahraga? Kita bawa bekal, terus juga Namanya siapa kita sebelumnya? namaku Nida. Oh Nida, udah bawa apa aja tadi? Kita bawa bekal sama kita mau tukar kado, jadi kita bawa kado. Oh bawa kado, mana kadonya? Mau lihat dong. Ini kita kebetulan ini bawa ini, terus juga masih banyak yang di dalam tas gitu sih. Dalam rangka apa sih tukar kado? Ada lagi kegiatan gitu Iya, mau bonding. Oke. Habis ini berarti piknik di taman-taman gitu ya? Oke, makasih Nida dan juga makasih Saida. Nah pemirsa, Gemada Febrian udah lihat kan gimana keseruan dari teman-teman yang ada di sini. Mau olahraga pagi, habis itu mau lanjut piknik. Dan juga memang pemirsa, Febrian dan Gemma, Ragunan ini menjadi salah satu spot yang sangat favorit untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman. Nah, pemirsa, sesaat lagi kami akan membahas seperti apa sih perawatan dan juga pengelolaan dari Taman Marga Satwa Ragunan. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Nah pemirsa, tadi kita udah mendengar gimana keseruan dari para pengunjung untuk rencana beraktivitas di Taman Marga Satwa Ragunan. Nah kita akan tanya-tanya, ngobrol lebih jauh terkait bagaimana sih pemirsa pengelolaan dari Taman Marga Satwa Ragunan, karena kan ramai sekali ya. Nah telah bergabung nih bersama kami ada dari Humas Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan, ada Pak Wahyudi Bambang. Bapak selamat pagi, boleh kita sembari jalan-jalan nih Pak menikmati pagi yang cerah ini sambil ngobrol-ngobrol. Nah Pak Bambang mau nanya dong Pak, kalau dalam momen libur panjang ini Pak, gimana sih Pak keramaian dari Marga Satwa Ragunan Pak? Baik, mulai dari Kamis kami catatkan pengunjung cukup ramai ya. Tercatat sekitar 32.000 pengunjung di hari Kamis, kemudian hari Jumat sedikit menurun karena memang itu hari Jumat ya. Biasanya memang Jumat itu setelah sholat Jumat baru akan ramai. Nah, untuk Jumat tercatat ada sekitar 11.000 pengunjung dan untuk kemarin kembali naik menjadi 23.000 pengunjung. Untuk saat ini kemungkinan akan terjadi puncak ya, Mbak ya. Oh, jadi hari ini di puncak Ya, liburannya ya kemungkinan akan pengunjung. terjadi Oke. jumlah pengunjung tertinggi selama 4 hari libur panjang ini. Oke. Bapak kalau misalkan ada kenaikan, ini kalau dibandingkan hari biasa berapa sih Pak perbedaannya signifikannya gitu? Ya, kisarannya sekitar 20-30% ya kenaikan dibandingkan dengan libur normal ya. Memang kalau hari biasa itu ya kisaran sekitar maksimal 20.000 ya. Tapi kemarin meningkat sampai 32 ya bahkan ya. Terus sedikit ngedrop di hari Jumat karena memang hari Jumat, terus kembali di hari Sabtu naik lagi ya. Kalau Sabtu biasanya sekitar 15.000 ya. Itu naik menjadi 23.000. Nah, kemungkinan hari ini akan terjadi lonjakan yang lebih tinggi lagi karena memang pertama cuaca juga bagus. Kemudian pagi ini sudah terlihat antrian pengunjung di loket-loket masuk ya. Dan pagi ini kelihatan aktivitas banyak warga ini. Tadi kita lihat banyak olahraga ya. Memang lagi jadi trennya di Ragunan ya. Selain berwisata di tempat wisata melihat satwa, mereka juga lebih banyak berolahraga di pagi hari. Ya kalau
saya perhatikan juga ya Pak, kalau untuk di pagi hari kebanyakan tuh biasanya olahraga. Betul, ya. Kalau udah siang itu biasanya masyarakat atau pengunjung itu piknik, terus ke kandang gajah biasanya, kandang pelikan. Memang seperti itu ya. Betul. Oke. Karena kita punya satu fasilitas terbaru, salah satunya adalah jogging track ya Mbak ya. Ini jadi memang saat ini sedang lumayan viral ya. Para warga itu memang kalau lagi pagi-pagi olahraga mereka berfoto kemudian mereka share ke sosial media, jadi ini menjadi lumayan viral. Jadi Ragunan trendsnya sekarang bukan cuma lihat satwa tapi lebih ke olahraga ya begitu. Oke. Berarti kalau bisa kita simpulkan rata-rata pengunjung selama momen libur panjang ini belasan ribu ya Pak? Sampai hari ketiga kemarin sudah tercatat 69.000. Iya. Untuk total keseluruhan iya, berarti. Betul, ya. Oke. Bapak, ini kan kalau kita lihat pengunjung dari Taman Marga Satwa Ragunan ini semakin meningkat terutama di momen libur panjang. Ya, ada fasilitas apa lagi sih Pak selain jogging track yang tadi Bapak sebutkan sebelumnya? Ya, yang masih menjadi favorit saat ini adalah Pusat Primata Semuser, kemudian Taman Satwa Anak ya. Pusat Primata Semuser itu ada yang menjadi ikonik adalah selain gorila, itu orangutan dan semua jenis primata ada di situ. Terus kemudian juga kita tambah lagi atraksi feeding time dan keeper talk. Dan nanti di Pelikan nanti akan ada sekitar jam 10.30. Hari ini? Iya, ini masih kepagian ya. Kalau siang dikit nanti bisa kita lihat live-nya ya. Namun ini kami informasikan kepada pengunjung bahwa siang ini akan ada beberapa atraksi, feeding time, keeper talk, dan juga foto bersama satwa. Untuk foto bersama satwa nanti jam 10 akan dilakukan di Taman Satwa Anak ya. Oke, berarti banyak kegiatan interaktif bersama satwa juga ya Pak di momen libur panjang ini. Namun memang nuansanya lebih ke edukasi ya. Satwa ini supaya bisa lebih disayangi, dicintai oleh para warga. Ya, kita lakukan atraksi yang sifatnya edukasi ya. Oke. Berarti di samping adanya penambahan interaksi dengan satwa, ada peningkatan dari segi fasilitas juga nggak sih Pak? Ya, saat ini sedang kita lakukan beberapa perbaikan di ruas-ruas jalan ya, supaya menambah kenyamanan para pengunjung, terutama jalan-jalan utama ini kita sedang lakukan perbaikan dan juga beberapa fasilitas kandang sedang kita perbaiki ya. Demikian Pak. Oke, Bapak, ini kalau kita lihat kan pengunjung makin ramai, fasilitas banyak digunakan juga. Kalau untuk dari Ragunan sendiri Pak pengelola terkait program konservasi para hewan ini seperti apa sih Pak? Boleh dijelaskan nggak Pak? Ya, Kebun Binatang atau Ragunan ini sebagai salah satu lembaga konservasi ex situ ya. Ex situ itu artinya di luar habitat aslinya. Jadi satwa-satwa yang di sini memang hidupnya sebenarnya bukan di kebun binatang tapi aslinya di hutan. Kita melakukan konservasi itu perlindungan supaya satwa-satwa yang ada di hutan tidak habis ya. Jadi kita amankan di kebun binatang. Semua kebun binatang punya misi yang sama yaitu melakukan konservasi atau penyelamatan satwa di luar habitat aslinya. Ya, oke, berarti program itu masih terus akan terus kita lakukan. Ibarat kata kebun binatang itu adalah kapal Nabi Nuh ya, yang menyelamatkan satwa-satwa dari kepunahan. Melalui kapal itulah satwa-satwa itu bisa diselamatkan sampai sekarang. Nah ini ibaratnya kebun binatang itu seperti itu. Yang menjadi perhatian ini bagaimana sih Pak dari Ragunan untuk memaintain Pak dari kesehatan hewannya sendiri, terlebih ada program konservasi tersebut gitu Pak? Ya tentu saja kami punya tim khusus ya untuk memanage kesehatan satwa. Ada KP3 ya, di sana ada tim dokter hewan ya. Kesehatan satwa akan selalu dimonitor melalui perawat satwa yang setiap hari berinteraksi dengan satwa. Satwa tersebut akan dimonitor kesehatannya ya. Setiap ada perubahan perilaku akan dilaporkan kepada tim kesehatan ya. Apabila memang satwa tersebut dalam kondisi tidak sehat, segera akan dilakukan pengobatan, treatment khusus terhadap satwa yang sakit. Demikian. Berarti perawatan terhadap hewannya juga itu maksimal ya dilakukan oleh Ragunan ya Pak? Insya Allah maksimal sekali Mbak. Oke, terima kasih Pak Sama-sama, Bambang atas waktu dan keterangannya. Kita juga udah dengar ya pemirsa, nanti akan ada wisata interaktif ya nanti dengan para pengunjung. 10.30 akan jam ada 10.30. Ya, di sini di Pelikan, kemudian di Gorila juga. Gorila juga Oke, ada. Ya. Bapak, ini kalau kita lihat ya Pak,
di Pelikan ini kan jadi salah satu yang favorit ya Betul, Pak? betul ya. Kenapa sih Pak jadi yang favorit gitu? Pertama ini kan dekat dengan pintu masuk ya. Jadi orang pertama masuk itu akan lihat ini. Karena terus kemudian settingannya juga sangat bagus ya. Ada air mancur, kemudian burung pelikannya lumayan jinak ya. Bisa dekat sama pengunjung. Dan di situ biasanya nggak bisa foto. Nggak terlalu jauh dari pengunjung gitu. Oke. Berarti kalau untuk feeding si satwa ini memang harus bersama pengelola dari Ragunan harus dilakukan oleh petugas kami. Betul. Oke, siap. Terima kasih Bapak Bambang atas waktunya. Terima kasih Nah, kembali. pemirsa gimana? Tadi udah dengar, tadi kita bincang-bincang sama Pak Bambang, nanti akan ada wisata edukatif interaksi dengan satwa, salah satunya di Pelikan, di kandang Pelikan. Nanti para pengunjung ini bisa memberi makan pelikannya ya Pak, Betul. dengan tentunya dengan penjaganya gitu. Nah gimana nih Febrian, Gema, dan pemirsa, apakah masih tertarik mau langsung berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan? Terima kasih Sarah, pastinya sangat tertarik ya Gema. Gimana kalau misalnya nanti kita habis ini langsung berangkat ke sana biar bisa kasih makan pelikan di sana. Iya, apalagi harganya juga masih affordable banget ya buat seorang yang masuk ke Ragunan. Betul. Nanti ditungguin kita ya Sarah ya di sana ya. Jangan kemana-mana Sarah ya, setelah ini kita akan nyusul ke sana. Download Metro TV Extend sekarang.